Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Mukhlis MPDI, salah satu dosen di Institut Agama Islam Nurul Hakim. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan studi kita pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam, yaitu tema yang akan kita kaji pada hari ini adalah studi tokoh pendidikan Islam kita, baik kemudian ruang lingkupnya lokal maupun nasional. Mudah-mudahan pada pertemuan perkuliahan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sehingga kita bisa mampu mengimplementasikan ilmu yang telah kita pelajari selama di kampus Institut Agama Islam Nurul Hakim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar antum semuanya? Sehat ya? Baik. Ini sekarang mata kuliah kita kembali lanjutkan ya, yaitu materi kita tentang sejarah pendidikan Islam. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa lalu kemudian mencari tahu tentang satu tokoh yang memang memiliki kiprah dan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam. Ya, itu sebelum kita mulai lanjutkan, kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ilmu yang kita saat ini kaji juga bisa bermanfaat di kemudian hari. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, maka tentu perjalanan sejarah pendidikan Islam ini tidak dimulai hari ini. Dalam arti kata bahwa sejarah perjalanan pendidikan Islam kita itu sudah dimulai sejak awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Dalam artian bahwa Rasulullah SAW yang telah memberikan satu fondasi dan dasar-dasar dalam suatu pendidikan, sehingga idealisme dalam pendidikan Islam kita itu bisa tercapai dengan baik dan kita bisa merasakan sampai saat ini. Jadi ya, nah ini yang perlu kita pahami, bahwa sejarah pendidikan Islam kita itu tidak bermula hari ini, tetapi telah ditanamkan dari sejak di mana Rasulullah SAW. Makanya Nabi dalam konteks ini, dalam hadisnya pernah ini tentu sudah kita hafal betul. Apa kata Nabi? Bahwasannya innama bu'itsu liutammima aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Penyempurnaan akhlak ini bisa kita pahami bahwasannya itu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Dan hari ini kita tentu sudah memahami bagaimana sejarah pendidikan Islam, bagaimana kemudian makna sejarah, apa itu pendidikan dan apa itu Islam. Maka hari ini kita akan mencoba untuk melayar lebih jauh, yaitu bahwasannya di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok secara khusus ternyata kita tidak kekurangan sosok ataupun tokoh yang memang memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan dan pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu sore ini kita akan mencoba untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya tokoh yang memiliki peranan yang begitu sangat luar biasa di dalam pemahaman dan pendidikan Islam kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Karena mata kuliah kita ini kan sejarah pendidikan Islam. Bahwasannya salah satu tema-tema yang ada di dalam silabus kita itu adalah yaitu studi tokoh. Maka hari ini kita akan mencoba mendalami salah satu di antara sekian tokoh yang ada. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa di Lombok ini kan bukan 1-2 orang ulama, artinya ada banyak ulama, ada banyak tuan
Ada banyak tuan guru yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan suatu pendidikan Islam kita. Ada tuan guru siapa? Ada tuan guru Haji Zainuddin Abdul Majid yang mendirikan Nahdlatul Wathon. Ada tuan guru Soleh Akhlani, ya kan, di Bengkel. Dan ada juga kemudian misalkan di sini tuan guru bahwa situasi dan kondisi dalam pendidikan kita ini kan begitu sangat kompleks persoalannya, ya, sangat kompleks persoalan pendidikan Islam kita dari sejak mulai, artinya kalau bahasa kita di zamannya Nabi, ya, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fondasi proses pendidikan ilmu dan perjalanan ilmu itu sudah luar biasa sampai puncak pada kita pernah merasakannya, yang di masa dari lapangan Abbasiyah, ya kan? Kita pernah merasakan, sedangkan di Eropa mundur. Begitu juga kemudian bagaimana dengan situasi kondisi kita yang sekarang. Kalau yang sekarang kita akan dapati bahwasannya persoalan pendidikan kita itu sangat sangat kompleks sekali. Nah, coba kita lihat di sini. Kita ingin mencari tahu bagaimana sih sebenarnya pendidikan Islam kita, sehingga kita nampak melihat bahwa peranan pesantren di dalam mensupport dan mendukung keberadaan pengembangan pendidikan Islam dan keilmuan kita begitu sangat luar biasa. Kalau seandainya tidak ada pesantren, kira-kira bagaimana posisi pendidikan kita di Indonesia? Ini menunjukkan bahwa peran pesantren begitu sangat luar biasa. Begitu juga kemudian keberadaan peran pesantren ini, ada juga yang sampai saat ini tidak mampu mengeksplor dirinya sehingga benar-benar bisa survive terhadap perkembangan zaman. Maka oleh karena itu kita berharap bahwa peranan pesantren, ya kan, mesti harus mampu melahirkan sebuah proses apa yang disebut dengan membaru. Paham sampai di sini? Terus kemudian yang kedua, problematika keilmuan, bahwasannya kita saat ini masih terjadi apa yang disebut dengan terjadinya dikotomi ilmu, ya, dikotomi. Apa maksud dengan dikotomi ilmu? Dikotomi ilmu itu maksudnya adalah memisahkan seolah-olah ada pembeda antara ada pembeda juga sekaligus jarak antara ilmu umum dan ilmu agama dipisahkan. Sedangkan kita sepakat di dalam Islam, ilmu dalam Islam itu tidak mendikotomikan, yang tidak mendikotomikan ataupun tidak membeda-bedakan. Ini ya. Jadi bagaimana keilmuan, bagaimana ilmu dalam perspektif barat, ya, bagaimana kemudian ilmu dalam perspektif Islam, kita mesti harus mampu mencari titik temu antara keilmuan dalam perspektif barat dan kemudian keilmuan dalam perspektif Islam. Kemudian yang menjadi latar belakang masalah kenapa mesti harus kita kaji secara mendalam adalah kepemimpinan tuan guru. Kita sepakat, semua kita orang Lombok, ya, semua kita orang Lombok. Pasti kita sudah memahami betul bagaimana posisi dan peran sentral daripada seorang tokoh tuan guru. Kalau sudah tuan guru itu menyampaikan pendapat fatwa, maka semua tidak ada yang berani untuk memberikan. Artinya tidak ada yang berani untuk memprotes, tidak ada yang berani untuk menghadiri sesuatu. Kenapa? Karena sisi tuan guru yang begitu sangat sentral posisinya. Ya. Jadi kepemimpinan tuan guru ini di dalam pesantren juga begitu sangat penting. Dialah yang akan memberikan satu panduan bagaimana kemudian keberadaan pesantren bisa survive. Paham sampai di sini? Dan kita lanjutkan. Di sini jelaskan kepada kita 3 alasan konsep dan teori pendidikan itu senantiasa relevan untuk terus dikaji. Alasan yang pertama adalah bahwa pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis. Kemudian yang kedua, perlunya akan inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya keberadaan dan peran pesantren itu tidak melulu hanya berbicara dalam konteks tradisionalisme dalam keilmuannya, tetapi mesti harus bisa membangun dan survive terhadap perkembangan sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan globalisasi yang menentukan sekarang. Mau tidak mau pesantren itu tidak boleh menjadi tidak boleh. Baik, kita coba menggali lebih jauh peranan pesantren. Kalau di fokus kita jelaskan
satu kalimat yang menarik di antara sekian peran pesantren ini. Jadi ya, apa itu yang menurut saya ini perlu menjadi perenungan kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang mahasiswa Islam, bahwa saya yakin anda ini ada sebagian di antara anda yang alumni pesantren, yang sudah pernah menikmati suasana kehidupan di pesantren. Tetapi ada satu sisi yang menarik sekali dari ungkapan Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi sebagai studi kita saat ini di dalam pengembangan pendidikan, yaitu i'dadu rijal ulama lil 'amali fi majal ad-da'wah al-islamiyyah baina awsat al-mujtama'at fil bilad wa qura naibah. Ini menarik. Apa artinya? Artinya bahwasanya ternyata keberadaan pesantren itu tidak hanya sebatas proses transformasi keilmuan dalam proses pendidikan, tetapi adalah i'dadu rijal ulama, yaitu dalam rangka untuk melahirkan ulama, yaitu apa? Fi majal dakwah al-islamiyyah baina awsat dan mujtama', yaitu dalam dua lingkup kehidupan berbangsa, dalam lingkup kehidupan masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya adalah tawjihud du'at al-mukhlisin fil qiyam bil wa'd wal irsyad wa nashr ta'alim al-islam khalisatan min asy-syawa'ib dan seterusnya. Ini menarik. Selain itu apa? Selain tidak hanya melahirkan seorang ulama dalam tujuan dan peran daripada keberadaan pesantren, juga sekaligus adalah tawjihud du'at al-mukhlisin, yaitu bagaimana mampu melahirkan orang-orang yang memang ternyata dalam sisi perjuangan dia sebagai seorang yang mampu melahirkan proses pendidikan ilmu, tetapi muaranya adalah keikhlasan. Ini yang kurang. Jadi yang seringkali kemudian arahnya sudah tidak jelas untuk dijalani. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sekarang ini dimensi ilmu dan tujuan ilmu pada masa ini justru tanpa kita sadari sudah mulai tergerus. Kenapa saya katakan mulai tergerus? Tujuannya sudah tidak sebagaimana pada awal masa Islam. Kalau zaman Rasulullah SAW sampai kemudian zaman berikutnya, kita tahu bahwasannya para sahabat mereka murni ketika mereka menyampaikan dan transformasi ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, murni karena untuk Allah, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak, paradigmanya sudah berbeda. Ini yang perlu kemudian kita luruskan dan kita pahami. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan berarti kita mesti harus digerak, itu saja. Bukan begitu. Artinya tetap ada perhatian. Cuma bagaimana kita mengembalikan tujuan yang sebenarnya dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yaitu tawjihud du'a al-mukhlisin, ya, orang-orang yang Islam. Begitu ya. Boleh kita menarik, kita lanjutkan kembali, ya. Kita lihat di sini menariknya tadi apa yang saya sampaikan, bahwa peranan pesantren itu kan begitu sangat luar biasa antara sekian yang tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana kemudian solusi alternatif agar kita tetap survive itu? Maka Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dalam satu ungkapan mengatakan yang pertama solusinya adalah iqamatul furu'i laha fi mukhtalifin manatiqi wa bilad. Bagaimana menegakkan atau mendirikan daripada lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang tidak hanya berada di satu sisi saja, tapi di satu tempat tidak. Ini menunjukkan bahwasannya Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi ini bukan tipologi yang memonopoli daripada suatu lembaga pendidikan ini. Paham maksud saya? Maksud saya sekali lagi bahwa beliau mendirikan pesantren bukan semata-mata untuk memonopoli seolah-olah Islam. Kalau zaman Rasulullah SAW sampai kemudian zaman berikutnya, kita tahu bahwasannya para sahabat mereka murni ketika mereka menyampaikan dan transformasi ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, murni karena untuk Allah, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak, paradigmanya sudah berbeda. Ini yang perlu kemudian kita luruskan dan kita pahami. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan berarti kita mesti harus digerak, itu saja. Bukan begitu. Artinya tetap ada perhatian. Cuma bagaimana kita mengembalikan tujuan yang sebenarnya dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yaitu tawjihud du'a al-mukhlisin, ya,
orang-orang yang Islam. Begitu ya. Boleh kita menarik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lihat di sini menariknya tadi apa yang saya sampaikan bahwa peranan pesantren itu kan begitu sangat luar biasa antara sekian yang tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana cara kita, bagaimana kemudian solusi alternatif agar kita tetap survive itu? Maka Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dalam satu ungkapan mengatakan yang pertama solusinya adalah iqamatul furu'i laha fi mukhtalifin manatiqi wa quranbina. Bagaimana menegakkan atau mendirikan daripada lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang tidak hanya berada di satu sisi saja, tapi di satu tempat tidak. Ini menunjukkan bahwasannya Tuan Guru kita, Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi ini bukan tipologi yang memonopoli daripada suatu lembaga pendidikan. Maksud saya? Maksud saya sekali lagi bahwa beliau mendirikan pesantren bukan semata-mata untuk memonopoli seolah-olah kemudian lembaga pendidikan pesantren tidak boleh berdiri. Justru beliau mengatakan iqamatul furu'i la furu' itu artinya apa? Mesti harus tersebar lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang mendukung daripada proses pendidikan ilmu itu sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua, istighlalu syatal wasailil mumkinah li muharabatil jahli wal fasad ka ilqa'il muhadarat al-'amah. Ini menarik juga. Apa kata beliau? Beliau mengatakan istighlalu syatal wasail. Apa maksudnya? Bagaimana kemudian proses pendidikan Islam kita tidak boleh dumut, tidak boleh dumut monoton, seolah-olah kemudian tidak ada alat. Ini menunjukkan bahwasanya Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi paradigma dan pemikirannya begitu sangat luas, begitu survive. Beliau tidak dumut, tidak monoton, seolah-olah kemudian tidak menjawab tantangan, tidak. Dia mengatakan jelas sekali, istighlalu syatal wasailil mumkinah. Apapun alat, apapun kemudian media-media yang digunakan, intinya mampu memberikan satu pemahaman, bahkan menghilangkan daripada suatu kebodohan. Sekarang alat-alat media, ya kan, dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang ada, pokoknya bisa dimanfaatkan kata Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi. Ini menunjukkan pemikiran beliau begitu sangat survive dan tidak terlangkah. Jadi semuanya paham ya? Paham ya? Jadi istighlalu syatal wasailil mumkinah li muharabatil jahli wal fasad ka ilqa'il muhadarat al-'amah. Salah satunya dia sebutkan seperti taklim akbar, ceramah umum. Tapi poin pentingnya yang saya garis bawahi adalah ada kalimat syatal wasail. Apa maksud syatal wasail? Syatal wasail mumkinah, pokoknya alat-alat yang mensupport dan mendukung dalam proses pengembangan media pendidikan dalam konteks implementasi keilmuan, apapun itu mesti harus dilakukan. Ini artinya beliau sekali lagi mencoba untuk memberikan satu kesadaran kepada kita bahwasanya mau tidak mau dalam perjalanan satu pendidikan itu akan selalu survive, gitu ya, sehingga kita bisa menjawab tantangan masa depan. Ya. Selanjutnya, ini menarik. Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dalam kontribusinya, dalam pola pemikirannya, bagaimana cara beliau untuk bisa menjawab tantangan? Salah satu cara beliau adalah dengan melahirkan atau mendirikan sebuah pendidikan yang berbasis pesantren. Karena dia bagaimana? Tidak cukup katanya tidak cukup seseorang tokoh sekaliber Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dalam proses pendidikannya hanya berkecimpung dalam dunia taklim saja, seperti pengajian, ya kan, keliling masjid, keliling kampung, tapi dari satu kampung ke kampung yang berbeda. Tapi perlu kemudian menjembatani dengan mendirikan satu pelembagaan yang disebut dengan pesantren. Maka Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dalam konteks ini beliau pun kemudian berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan bernama Pondok Pesantren Al-Islam ini dengan memadukan proses pendidikan itu, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama, mengintegralisasikan konsep keilmuan
tujuannya itu tidak hanya menuntut teori-teori keagamaan saja, tetapi juga sekaligus memadukan teori-teori keilmuan dalam basis ataupun yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya, apa yang beliau lakukan, langkah-langkahnya adalah beliau juga memaksimalkan 3 pilar dakwah itu. Apa 3 pilar dakwah? Yang pertama, masjid, lalu kemudian yang kedua, kampus, dan yang ketiga adalah pesantren. Masjid, pesantren, dan kampus. Ini penting. Ya bisa saja demikian. Saya pun juga seperti itu. Nanti, ya mau tidak mau, tidak hanya tidak cukup di sebuah pelembagaan saja, tetapi juga sekaligus di kelembagaan yang lain. Jadi 3 pilar dakwah yang beliau kembangkan itu adalah melalui berbasis masjid, pesantren, dan kampus. Masjid menjadi markas tempat di mana kemudian umat dipandu oleh beliau, lalu kemudian pesantren menjadi proses kaderisasi dan pendidikan, kemudian keberadaan kampus yaitu muaranya adalah dalam rangka melahirkan kader pendidikan dari kalangan para ulama dan cendekiawan dan para ilmuwan. Demikian. Sekarang kan semuanya dalam penjelasan tadi tentu pasti kita berharap semua kita memahami bagaimana pemikiran pendidikan Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih dalam pembahasan pendidikan. Maka oleh karena itu saya kira tidak cukup Ustaz menjelaskan atau menjabarkan itu semuanya. Maka mau tidak mau Ustaz mungkin akan bertanya di antara antum tentang apa yang sudah kita kaji pada sore hari ini. Ya, baik. Muncul pertanyaan, yaitu siapa di antara antum yang mau menjawab? Yaitu pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya pemikiran pendidikan pengetahuan Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Baik, menurut pemahaman yang saya dapatkan, pembahasan pemikiran dari Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih ialah beliau itu memadukan pembelajaran antara pembelajaran umum dengan pembelajaran agama. Kemudian beliau itu mengembangkan dengan mendirikan suatu sistem pendidikan yang berbasis pesantren. Selain itu juga beliau mempertahankan sistem pembelajaran yang bersifat klasik dengan memadukannya dengan sistem pembelajaran yang bersifat modern. Oke, pertanyaan. Jadi tadi saudari kita menyampaikan bahwasannya Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih tidak hanya kemudian memiliki penguasaan dalam sisi kehidupan keagamaan, tetapi mengembangkan dalam satu sistem pendidikan berbasis pesantren dan memadukan sistem yang bersifat klasikal dengan memadukan yang bersifat modern. Betul sekali. Baik, yang lain pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Yakin dan mahasiswa. Lalu kontribusi apa yang telah dilakukan oleh Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih dalam proses pengembangan pendidikan? Siapa yang bertanya? Jawab. Oke, silakan. Sebenarnya dari sekian penjelasan yang bisa kami catat, dari setidaknya ada beberapa kontribusi nyata daripada Tuan Guru kita, yaitu Tuan Guru Ibrahim Al-Faqih. Tentu yang pertama adanya pembaharuan pendidikan Islam dalam pengembangan pelembagaan pendidikan pesantren. Yaitu bisa kita lihat adanya pondok pesantren Al-Islamuddin. Kemudian adanya 3 pilar dakwah yang memang menjadi ciri khas beliau dalam pembaharuan pendidikan Islam, yaitu adanya masjid, kampus, dan pesantren, di mana beliau mengajarkan dan menjadikan hal tersebut, masjid, kampus, dan pesantren menjadi tempat pembaharuan pendidikan Islam. Oke, bagus. Alhamdulillah. Jadi menarik sekali, ya. Jadi ibu kita menyampaikan bahwa kontribusi data yang dilakukan oleh Al-Faqih adalah tidak hanya kemudian dalam pendekatan dakwah, tapi juga pengembangannya dengan menjadikan sebuah pendidikan yang berbasis besar, yaitu dengan mendirikan salah satunya adalah pendidikan pesantren atau pondok pesantren
Islam. Lalu kemudian yang kedua adalah 3 pilar dakwah dalam pendekatan kontribusi dan implementasi keilmuan, yaitu berbasis masjid, pesantren, dan jadi demikian materi kita. Yang mudah-mudahan persembahan dan studi tokoh kita ini membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita mampu melakukan implementasi dari suatu keilmuan yang kita capai dan dapat memberikan kemanfaatan bagi semua. Demikian pertemuan kita. Oke. Baik rekan-rekan semuanya. Tadi kita sudah mencoba menganalisa lebih jauh bagaimana pandangan Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili, bagaimana sepak terjang Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili, dan bagaimana kemudian sisi-sisi pemikiran maupun kontribusi dari Ibrahim Al-Khalili. Maka ada satu hal yang menarik dari Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili menjadi kajian kita dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam kita, yaitu pertama bahwasannya Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili itu adalah meliputi apa yang disebut dengan person. Person itu person, bukan person, personality. Kenapa kemudian saya sebut personality, person itu? Bahwa seorang Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili pada sisi riwayat hidupnya adalah sebagai livestock, kemudian dalam proses pendidikannya sebagai intelektual, kemudian dan dalam partisipasi dalam sosial keagamaan sebagai a friend. Artinya person itu adalah sisi-sisi dalam diri Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili meliputi 3 aspek itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan knowledge. Knowledge. Bahwasannya Tuan Guru Ibrahim Al-Khalili, beliau tidak hanya seorang tokoh yang hanya memahami aspek keagamaan dan bidang keilmuannya saja, tetapi juga adalah mencoba untuk mengeksplorasi proses pendidikan dan kontribusi keilmuannya itu melalui pengembangan. Ini artinya bahwa knowledge, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang bersifat tauhid dan penguatan pemahaman keilmuan dalam bidang keagamaan yang bersifat sofistik. Kemudian sisi lain, sisi perkataan hatinya, kekuatannya, tetapi semua orang sepakat bagaimana kecerdasan beliau dan akui dan umat masa. Kemudian institution. Jadi berikutnya lagi adalah institution. Apa maksud dengan institution? Dapat dilihat dalam proses pengembangan pendidikan berbasis pesantren dengan pendekatan 2 arah, yaitu mempertahankan sistem klasikal serta kemudian memajukan sistem modern. Tujuannya dalam rangka apa? Agar ketercapaian dan keberadaan pondok pesantren ataupun pendidikan Islam benar-benar mampu menjadi jawaban dalam rangka melahirkan satu kemajuan dan peradaban Islam. Itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pada mata kuliah studi tokoh ini.